tubuh sukma, tubuh halus yang diciptakan dari gas, mirip kayak tubuhnya jin. Yang ada bahasa agama kita disebut qarin, kalau tubuh cahaya disebut sohib. Tubuh cahaya kita yang berhubungan dengan pikiran itu disebut sohib. Sohib makna bahasanya adalah orang yang menemani. Memang itu menemani kita, koncoran dewi, dulurin dewi, tapi bangsa cahaya, dan itu bukan orang lain. Itu adalah cerminan dari pikiran kita. Nah, terus ada tubuh gas, sukma tubuh kita yang gas, jadi mirip kayak jin. Jadi kadang-kadang kita dalam keadaan tertentu merasa bertemu dengan sesuatu yang mengganggu, kita anggap itu jin. Padahal belum tentu itu jin dari luar. Itu jin kita sendiri yang muncul dari nafsu kita. Jadi nafsu kita itu keadaannya kalau baik dia akan memunculkan energi, yang energi itu akan membentuk sebuah tubuh gas. Kalau energi kita baik, maka tubuh gas kita menjadi baik. Gas kan macam-macam, loh. Gas dari api kan macam-macam. Api sendiri kan ada api yang hitam, kemudian menimbulkan apa itu, Tuhan menimbulkan asap yang hitam dan menyesakkan. Ada api yang biru, kemudian tidak berasap. Api saja kan bertingkat-tingkat. Ya sama. Gas dalam tubuh gas kita juga begitu macam-macam. Ada tubuh gas yang nanti gelap, pekat, menyesakkan, membuat kita tidak senang, tidak enak, dan segala macam. Itu disebut qarin. Nah, qarin itu jin kita sendiri. Jin yang lahir dari nafsu kita, dari naluri kita. Nah, di bawah itu ada jasad atau tubuh kasar kita, rogo kasar kita yang juga perlu ditata, perlu dilatih, perlu ditata. Jadi kita memiliki 9 akhirnya, kan ada 3 Tritunggal. Jadi Tribawana Suci, Tribawana Ageng, Tribawana Suci, Tribawana Besar, dan atau 3 alam suci, 3 alam besar, dan 3 alam kecil. 3 alam suci itu adalah alam nur ilahi, nur Muhammad, nur adami. Nur adami itu adalah sejatinya diri kita. Nah, di dalam nur adami ini ada 3 daya itu yang disebut 3 alam agung, 3 alam besar, dan 3 alam kecil. 3 alam besar adalah daya terbagi 3, ada daya pengetahuan rohani, daya pengetahuan rohani yang disebut daya makrifat, daya hidup, nyawa, dan daya raga, daya kanuraga. Ya, kemudian di dalam nur adami kita juga ada 3 tubuh cahaya yang disebut sohib, berhubungan dengan pikiran, ada tubuh gas yang disebut qarin, berhubungan dengan nafsu dan naluri kita, kemudian ada tubuh kasar. Maka ada 9 hal yang perlu kita kenali, kemudian kita kelola dengan baik, sehingga setelah kita bisa mengenali itu dan mengelola dengan baik, kita akan dibukakan jalan kemudahan mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merujuknya pada sebuah hadis, wa kaifa na'rifu rabbana, dalam sebuah riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan salah satu oleh Imam Mawardi dalam kitab Ahdabud Dunya Waddin. Wa kaifa na'rifu rabbana ya Rasulullah. Bagaimana kami bisa mengenali Tuhan kami? Ya. Fal-ya'rif nafsah, fal-ta'rif nafsah, maka hendaklah kau kenali dirimu. Maksudnya itu, ketika kita mengenali diri, maka kita akan dimudahkan untuk mengenali Allah. Kalau dengan diri sendiri saja belum kenal, agak susah untuk mengenali Allah. Kecuali praktek-praktek syariah dohir yang kita jalani itu baik, itu harus dilanjutkan. Tapi penjiwaan dan pengenalannya kan masih agak jauh, karena belum kita tata itu. Nah, ini makanya kita sebut tadi ini adalah ilmu ma'rifat songo. Dan ilmu ini juga yang dipelajari oleh leluhur-leluhur kita dulu. Leluhur kita. Mungkin ada kesan, ilmu ini ilmu tingkat tinggi ini. Ini ilmu yang sulit, ilmu tua, ilmu sepuh, ilmu tua. Kalau menurut saya, ini justru ada ilmu dasar. Karena ini ilmu hidup. Ilmu tentang diri sendiri itu kan berarti ilmu dasar. Kita saja sudah mempelajari banyak hal. Kita sudah pelajari ilmu tentang perbengkelan mobil, ya, ilmu tentang bercocok tanam. Ini kan ilmu yang di luar diri kita. Sudah kita pelajari, nyatanya bisa. Nah, ilmu yang tentang diri masa enggak? Berarti ilmu paling dasar. Bukan kok ilmu puncak, ilmu hebat, tidak. Ini ilmu dasar.
Nah, toh yang kita ingin capai dari kita mengenali 9 dimensi atau 9 alam dalam diri kita itu yang merupakan satu kesatuan wujud kita. Tujuannya adalah untuk mencapai hal-hal yang bisa kita ukur, keberhasilannya bisa kita ukur dan tidak aneh-aneh. Contoh, ukuran kita telah mengelola tubuh raga kita, jasad ragawi kita secara baik itu apa? Raga Anda itu selamat. Selamat setelah kita tetap sehat, bugar. Kalau Anda tidak sehat, tidak bugar, berarti Anda ada salah pengelolaan. Kemunculan jin yang terlahir dari kita sendiri jenenge korin, bahasa Qur'ane. Jadi korin itu bukan makhluk dari luar, makhluk hasil dari olahan tubuh plasma kita sendiri. Makanya disebut teng Quran, sapa wonge lali ora dikira pangeran, maka pangeran bakal munculno seton sing dadi korine dhewe. Lah ketika 4 saudara kita itu yang membentuk wujud tubuh plasma kita, gak di gak di fatihai, gak di dongakno, gak di akrabi, gak ditoto, diajak eling marang pangeran, ya dadine muncul koren setan. Tapi nek apik muncule koren sing apik. Ana koren sing apik. Jadi iso wae sing jenengan temoni, misalnya ana simbah utawa sapa ketok-ketoken, nah itu bisa jadi yang muncul itu adalah koren. Koren dari hasil olahan tubuh plasma sendiri. Lah nek iku wis ditata, kertas carane ben iso mbukteno dhewe, ya tanya sama beliau nanti Pak Kiai. Karena beliau melakukan banyak penelusuran sejarah itu. Nah ini rada buka gede nggih Pak Kiai. Beliau metodenya itu teknik spiritual. Lah baru mburi-mburi golek bukti-bukti materialnya. Di embe-embene ben ditampa karo manusia modern. Nah iku ya nggawa apa jenenge nggawa nota perintah Belanda untuk penyimpangan sejarah kita misalnya. Tapi beliau tahu itu karena penelusuran spiritual, sampai akhirnya beliau juga bisa mengungkap salah satu rahasia yang sekarang belum banyak diungkap terkait dengan Mbah Rojo Pandito. Saya yakin metodenya beliau metode penelusuran spiritual, masuk di dimensi cahaya, sehingga beliau bisa berkoneksi dengan ruhul idroknya, dengan daya makrifatnya, dengan daya pengetahuannya untuk jalan-jalan. Jadi untuk bersinggungan dengan tubuh-tubuh cahaya beliau-beliau itu sehingga bisa berkomunikasi. Ketika tubuh cahaya kita sudah tersempurnakan, maka disitulah kita bisa masuk, kalau menurut istilahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirrul Asrar, masuk pada dimensi lahud, dimensi kesadaran murni, masuk pada konsepsi hidup kita sendiri. Nah, wujud tertinggi dari adanya kita adalah ruh itu, konsepsi yang berawal dari amer suara semesta. Nek wis masuk nang gone sisi kono, ya sudah, dia menjadi pribadi yang transdimensi. Cara bahasanya Bang Hanis, menjadi pribadi yang transdimensi. Lah ngilmu-ngilmu ngeten iki wis ditemokno karo ulama-ulama kita zaman dulu, jauh sebelum ilmuwan-ilmuwan modern yang katanya hebat itu sudah dirumuskan dengan bahasa yang sangat rinci. Jadi saiki ku mau emba-embane menghadirkan alasan-alasan sing lebih empirik koyok-koyok. Padahal empirik bagaimana juga mereka membuktikan suara semesta itu imajinatif. Itu imajinatif. Ya dalam bahasa penelitian yaitu dianggap sebagai model lah, model. Jadi gambaran dari imajinasi mereka. Belum bisa dibuktikan secara empirik itu. Kecuali nanti kalau ditemukan teknologi yang canggih, ya, yang punya kekuatan dimensi melebihi 7 dimensi mungkin bisa. Tapi kapan? Wallahu a'lam.